Selamat pagi, saya Erlina dari Homeschool Pelangi. Saya akan menerangkan mengenai mata pelajaran ekonomi yang akan diajarkan pada tanggal 21 Juli 2010 tentang pasar dan pasar abstrak. Pembahasan ini hanya secara garis besar. Kalian bisa mencari sendiri materinya di buku atau di buku sekolah elektronik. Oke, kita mulai pertama dengan pasar. Pasar adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Sedangkan pasar itu sendiri dibagi menjadi pasar dengan persaingan sempurna di mana penjual dan pembeli banyak ya, atau ada terjadi price taker ya. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna: jumlah penjual dan pembeli banyak. Kemudian barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen ya. Kemudian informasi sempurna dan pembeli dan penjual bebas keluar masuk pasar. Sedangkan kalau persaingan pasar yang persaingannya tidak sempurna, itu bisa kita bagi menjadi monopoli, duopoli, oligopoli, monopsoni atau oligopsoni ya. Untuk monopoli, ini bukan monopolo ya, tapi monopoli, Monopoli itu adalah pasar di mana satu penjualnya cuma satu, banyak pembeli ya, price makernya ya. Penyebab monopoli itu ada yang alami ya, yang alami itu adanya kondisi alam yang khas. Kemudian dari masyarakat, adanya kepercayaan masyarakat terhadap satu jenis barang tertentu. Kemudian karena undang-undang, misalnya berdasarkan kebijakan pemerintah. Oke, itu mengenai monopoli tadi ya. Oke, duopoli namanya duo ya, jadi dua penjualnya cuma dua, tapi pembelinya banyak. Bagaimana dengan oligopoli? Ya, oligopoli itu lebih dari dua ya, beberapa penjual dengan banyak pembeli. Kemudian ada yang disebut juga monopsoni. Apa itu monopsoni? Monopsoni itu di mana pembelinya cuma satu. Sedangkan oligopsoni itu di mana pembelinya banyak. Oke, itu sekilas mengenai pasar, di mana kita bagi menjadi pasar dengan persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Oke, sekarang kita masuk pada pasar abstrak. Ya, pasar abstrak. Ya, di sini kita mulai dengan namanya abstrak ya. Jadi tidak seperti pasar yang kita lihat, kita pergi ke pasar gitu loh. Jadi di sini pasar abstrak itu ada pasar uang ya, ada bursa valuta asing, ada pasar modal atau bursa efek, dan ada bursa tenaga kerja atau dan ada juga bursa komoditi. Oke, kita mulai dengan pasar uang. Pasar uang adalah pasar di mana bertemunya permintaan dan penawaran surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu kurang dari 1 tahun. Ini namanya pasar uang ya. Kemudian bursa valuta asing, yang kedua ya, bursa valuta asing, di mana tempat diperjualbelikannya bermacam-macam mata uang asing, namanya juga valuta asingnya. Fungsi bursa falas atau valuta asing adalah memperoleh informasi tentang keadaan pasar valuta asing. Kemudian sebagai tempat dan alat untuk mengetahui kurs mata uang asing. Oke, itu singkat mengenai bursa valuta asing. Kemudian pasar modal atau bursa efek. Bursa efek itu adalah tempat jual beli surat-surat berharga yang memiliki jangka panjangnya. Surat berharga yang diperjualbelikan antara lain saham dan obligasi ya. Lembaga pengelola pasar modal itu bisa Badan Pembina Pasar Modal, Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM, atau seperti yang sudah dikenal PT Dana PT Dana Reksa ya. Oke. Kemudian bursa tenaga kerja. Bursa tenaga kerja itu adalah tempat bertemunya para pencari kerja dan penyedia lapangan pekerjaan. Kalau kita lihat di koran-korannya ada bursa tenaga kerja ya. Itu di mana tempat bertemunya para yang pencari kerja dan penyelenggara lapangan pekerjaan. Oke, kemudian ada bursa komoditi. Bursa komoditi itu adalah tempat jual beli barang-barang dagangan di pasar dunia. Jadi disebut bursa komoditi ya, di mana barang-barang dagangan itu di pasar dunia. Oke, demikian sekilas mengenai pelajaran ekonomi tentang pasar dan pasar abstrak yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2010 untuk kelas 11.
Terima kasih, selamat pagi.